Begitu. Ingat pelajaran ilmu fisika. Dalam ilmu fisika itu ngaji, belajar tentang ilmu tentang gaya satu benda. Benda itu di dalam ilmu fisika akan berbanding lurus. Gaya pada satu benda berbanding lurus benda ini dengan gaya yang ada pada benda. Begitu. Bila gayanya tinggi, maka benda ini tekanannya tinggi. Itu begitu. Maka antara bola kasti sama bola sepak itu tentu tekanannya banyakkan bola sepak. Itu begitu. Karena tekanan itu berbanding lurus dengan gaya pada benda. Dalam dunia tasawuf, tekanan hidup itu berbanding lurus dengan gaya hidup. Makin tinggi gaya hidupnya, pastikan makin banyak tekanan hidupnya. Biasa aja. Begitu orang biasa pakai handphone 3, saya juga tahu pulsanya orada. Begitu. Mengapain? Handphone banyak. Udah. Emang buat telepon doang sama WA, telepon yang lain juga gak ngerti. Apa itu TikTok? Udahlah. Asal apa gak ngerti ya kan? Udah nggak usah tinggi-tinggi gaya hidup, biasa aja. Lihat orang tua kita yang memahami tentang kehidupan. Ketika lakinya kasih duit 300.000, kata lakinya mah hari ini bikin opor ayam, siap. Itu istri yang soleha, siap aja, siap bikin opor ayam. Besok lakinya ngasih duit 10.000. Apa kata lakinya mah hari ini pengen makan daging sapi, siap. Tuh, orang yang mengerti nikmatul imdad nggak pernah marah sama lakinya, siap aja minta daging sapi. Maka lakinya pulang dari kerja, makan, mana? Udah saya bungkus di Royco rasa daging sapi 10.000 pengen ada daging dari Bayoran. Dari mana rumusnya? Yang kagak itu udah muter otak. Begitu. Royco rasa daging 10.000. Yang penting ada ekstrak gitu loh, ada rasa-rasanya. Apa namanya? Kaldu namanya. Begitu, kaldu namanya. Itu nikmatul imdad. Mau ngapain kita ngeluh hidup? Mau dipuyang-puyangin gitu, duit tiba mati juga kagak. Begitu, dipuyang-puyangin duit, mau ngapain? Toh mati nggak ada yang dibawa semuanya. Begitu, udah kita ngumpulin tuh tanah banyak, mobil banyak, Alphard, Fortuner, segala macam punya, Lamborghini apa aja ada. Mobil mati, mana bini kita kawin sama musuh kita lagi waktu hidupnya. Yang enak siapa? Lah dia. Yang sengsara siapa? Ngapa sengsara dibikin-bikin? Udah, hidup nyantai. Waktunya kerja, waktunya ibadah, waktunya ngaji, waktunya mancing. Dia hidup lah. Jangan dibikin stres. Hidup nikmat, hidup. Jangan dibikin susah. Semua ada aturannya. Nggak usah. Begitu. Nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Ada dua nikmat meliputi kehidupan kita, saudara. Nikmat ijad diciptakan oleh Allah, dan tugas kita dengan memahami nikmat ini kudu bersyukur ama mun'im, ama zat yang memberi nikmat sama kita. Sampai sekarang belajarlah keluar, jangan di dalam rumah mulu, sesekali keluar, main ke daerah. Saya sering ngadain maulid di kampung, jarang kita di kota. Orang banyak tanya ngapain? Biar belajar mensyukuri nikmatul ijad sama imdad. Ada orang rumahnya reot dari bilik, ubin aja nggak ada,
masih tanah, pintunya diganjel pakai kayu, kuncinya bukan pakai rantai, kayu. Nggak punya, tapi keburu tahajud. Motor nggak punya, mobil nggak punya, tahajud keburu. Masa kita yang punya motor, yang punya mobil, sholat malam nggak keburu? Ada masalah apa kita dengan Allah? Ada apa kita? Tuh bunyi, udah belum ya? Udah dah? Ya Allah, udah belum? Belum. Maka agar supaya kita muncul rasa syukur sama Allah yang bersifat qidam, belajarlah saudara memandang ke bawah, jangan memandang ke atas. Bila Anda tidak punya sepatu, jangan bersedih. Lihatlah orang yang tidak punya kaki, boros sepatu, kaki aja orang punya. Kita alhamdulillah, kaki lengkap, jarinya lengkap, biar kata sendal swallow yang bawahnya dicepit pakai peniti. Ngalamin nggak? Udah tua. Kalau ngalamin udah tua, itu masih punya. Jangan sedih, jangan. Nikmat dari Allah banyak. Syukuri. Ibu-ibu kita ngaji, kalau ibu pengen bahagia, tolong Bu, ngukur baju jangan di badan orang lain. Bisa kegedean, bisa kekecilan. Kalau pengen pas, ngukur baju di badan sendiri. Ini rumus mensyukuri nikmatul ijad dan imdad atas punya Tuhan yang punya sifat kita. Jangan ngukur baju di badan tetangga, nggak bakalan pas. Ukurlah baju di badan sendiri. Begitu laki tetangga kita direktur, laki kita kondektur. Emang si ujungnya sama? Apaan? Tur, depannya beda. Maka kita bergaul sama yang lakinya kondektur, biar kita bisa bersyukur. Batasi pergaulan, batasi pergaulan. Kalau kata Ibnu Athaillah dalam hikam yang lain, la tashab man la yunhiduka halu wala yadulluka ala Allahi maqalu. Jangan berteman dengan orang yang sikapnya tidak membangkitkan kau menuju kepada Allah, yang tuturnya menjauhkan kau dari Allah. Ini teman namanya racun, bakal merusak kita dan merusak tatanan derajat yang kita punya. Ini hidup. Maka kita jangan lirik tetangga, jangan lirik ini. Lihat kayak mobil kaca depan gede, kaca spion gede apa kecil ya? Kecil. Bagaimana menurut saudara kalau kaca spion mobil sama kayak kaca depan? Bagaimana kira-kira? Mengarif? Hah? Bagaimana kira-kira itu mobil? Kalau kaca spion segede kaca depan, bagaimana kira-kira? Hah? Hah? Nabrak-nabrak saudara. Maka tatap masa depan. Di kuburan kita sendiri nggak ada yang dibawa, nggak ada kain kafan yang dikasih kantong kayak begini nih, kagak ada. Mananya duit yang kita puyangin tuh nggak dibawa kubur. Tatap tuh masa depan. Dunia sebentar aja, hanya sebatas lewat. Jangan distresi. Yang orang punya suatu saat kita punya, hanya belum waktunya. Kalau belum waktunya kita numbuh gigi bahaya. Coba lihat Allah adilnya. Itu bayi lahir nggak ada gigi saudara, nggak ada gigi. Coba kalau lahirnya tuh kita ada giginya, putus puting ibunya, beneran? Bener nggak? Akal belum ada. Begitu. Tapi biar kata kagak ada giginya karena dari Allah, nggak ada dosa dia, manis senyumnya bayi. Biar kata nggak ada giginya. Kenapa? Karena Allah. Nih lihat nikmat nih dari Allah. Cakep senyumnya, ya Allah, tulus, bagus, baik, bahagia. Capek kita kerja, lihat bayi senyum, ya Allah, girang, nggak ada giginya. Tapi bagaimana kalau orang udah sepuh,
disebut dalam istilah belakang, nggak boleh ompong, itu bahasa kasar. Kita dilarang, banyak bahasa-bahasa yang dilarang. Ngomong jomblo aja dilarang. Kita nggak boleh ngomong sama orang ini jomblo, jahat dia, nggak boleh, karena bahasanya bukan itu yang diatur dalam tata bahasa. Ini orang jomblo, jomblo nggak boleh. Lalu bahasanya apa? Tuna asmara. Jangan dicatat, men. Nggak boleh kita dalam kehidupan kita nggak boleh sama Allah subhanahu wa ta'ala buruk sangka. Jangan sama Allah buruk sangka kita, maka pandang yang lebih rendah biar muncul rasa syukur sama Allah. Pokoknya suatu saat yang orang punya kita punya, belum waktunya, belum waktunya, begitu aja. Nanti juga ada waktunya enak, udah kita nikmati hidup. Jangan kita memaksakan kehendak, nggak ada yang dibawa-bawa puyang-puyangin. Nyantai saja, nyantai hidup. Jangan kita bingung, ada Allah, dan pandang nikmat Allah itu dengan sebaik-baik pandangan sama kita, supaya kita muncul rasa syukur atas dua nikmat ini, ijad dan nikmat imdad. Pandang ke bawah, lihat orang-orang tidur di emperan. Kita alhamdulillah rumah udah gedong, udah permanen kata kita orang, dikasih AC lagi, masih nggak bisa tidur. Padahal dulu masih bilik, AC nggak ada, masih ubin. Ya Allah, ngorok ngiler. Apalagi kita. Maka jangan dibebani pikiran kita dengan sesuatu yang bakal musingin kita. Kendalikan diri kita, syukuri apa yang ada. Nanti yang tidak ada bakal Allah adakan. Syukuri yang ada. Akal kita masih sehat, badan kita masih sehat, itu nikmat besar. Yang kemarin hilang gara-gara pandemi bakal dibalikin nama Allah. Jangan takut, asal kita fahami bahwa Tuhan kita punya sifat namanya qidam. Syukuri dua nikmat ini, ijad dan imdad. Dan nikmat imdad ini banyak, ada zahir, ada batin. Yang batin kita dikasih iman kepada Allah, iman nama Rasulullah. Batin kita mau kuat duduk di majelis ilmu, ini pilihan Allah, bukan mau kita, bukan mau kita. Allah yang dorong untuk kita duduk di majelis ilmu, bukan kita. Banyak yang lebih seger badannya dari kita, banyak yang lebih kuat dari kita, enggak kuat karena Allah. Apa saja yang daripada Allah enak, kayak tadi bayi senyumnya, tapi orang yang udah tua, bukan ompong namanya bahasanya, sebab itu bahasa kasar, disebutnya metik. Apa? Apaan? Metik. Metik tanpa gigi. Manis apa jelek? Ya Allah, jelek. Ulah dia, karena banyak kemaksiatan yang dilakukan, mengunyah makanan yang haram, gigi banyak rontok, jadi masalah. Kita bersyukur sama Allah masih hidup, manfaatin umur yang ada untuk kita tanya diri kita, mau kemana kau di dunia ini? Apa yang kau cari di dunia ini? Kalau bukan pengen dekat sama yang punya sifat qidam. Dialah Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhan saya dan Tuhan saudara semua. Dekati Allah. Kita pengen bahagia, yang bisa membahagiakan Allah. Kita pengen kaya, yang bisa ngasih kaya Allah. Kita pengen keturunan, yang bisa ngasih keturunan Allah. Kalau kita merasa banyak kebutuhan kita sama Allah, gedor terus pintu Allah dari berbagai pintunya. Sebagai orang yang susah, jangan bosan untuk menggedor pintu-pintu orang kaya. Lewat baca waqiah kah saudara, baca yasin kah saudara, baca solawat kah saudara, baca zikir kah saudara. Jangan jauh dengan Allah. Beres urusan kita. Bila anda rambutnya gondrong, jangan musuhan dengan tukang cukur. Makin jauh dengan tukang cukur, makin gondrong dan acak-acakan hidup kita.
Bila kita merasa banyak problem hidupnya, ada kesulitan finansial, ada kesulitan bini kita dan seterusnya, jangan jauhi Allah. Makin jauh kita dengan Allah, makin panjang problem deretan urusan kita. Yang bisa memangkas problem kehidupan kita sampai akar-akarnya, dialah yang punya sifat kidam, dan itu tanamin di hati kita sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah berikan kita kekuatan taufik dan hidayah, kita bisa mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah. Rumus hidup bahagia, singkatnya orang yang ngaji sifat kidam, catat ini baik-baik, tanamin di pikiran baik-baik. Orang yang ngaji sifat kidam, tanamin pola hidupnya, sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Sedikit disyukuri, banyak nikmati. Hilangkan mengeluh, sebab keluhan mungkin sedikit melegakan perasaan tapi tidak merubah keadaan. Dekati yang punya sifat kidam, insya Allah kita semua diberi sa'adah fid dunia, sa'adah fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah.